Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi dengan channelnya Kelas Tutorial. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah perangkat atau RPP menggunakan model pembelajaran PBL. Jadi banyak sekali sebenarnya model pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Namun jika kalian atau jika Bapak Ibu sedang melaksanakan PBG, tentu ada dua yang harus Bapak Ibu buat. Yang pertama itu model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua itu Project Based Learning atau sering disebut dengan PJBL ya Bapak Ibu. Yang pertama kita coba jelaskan dulu mengenai Problem Based Learning itu seperti apa. Tentunya ada 5 sintak Bapak Ibu yang akan saya jelaskan sekarang. Mulai dari pertama Bapak Ibu buat judul seperti ini dulu, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, kemudian identitas sekolah beserta dengan alokasi waktu ya. Di sini nanti Bapak Ibu tinggal download aja file yang akan saya berikan. Jadi di sini akan coba jelaskan biar Bapak Ibu nggak bingung bagian alokasi. Di sini merupakan pertemuan Bapak Ibu ya, berarti 2 kali pertemuan dengan tiap jamnya itu menggunakan 35 menit Bapak Ibu ya. 35 menit ini tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu dengan guru pamong serta dosen ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu sudah buat, di sini saya akan sudah buat A sampai dengan bagian penilaian itu ada H. Jadi Bapak Ibu bisa membuat dulu A, B, C, D sampai H terlebih dahulu. Kemudian di sini bagian A itu ada namanya kompetensi inti. Kompetensi inti ini berisi dengan pengetahuan serta keterampilan Bapak Ibu. Tinggal ganti aja di bagian yang saya kasih tanda ini ya. Nah, jadi diganti dengan mapel, nama mapel Bapak Ibu. Kemudian di sini bagian kompetensi dasar dan indikator, ini yang bagian B. Bagian B di sini berisi tentang KIKD Bapak Ibu. Kalau masih bingung bisa lihat di silabus atau KIKD secara nasional. Nantinya di bagian indikator ini pastikan Bapak Ibu menggunakan C4 ke atas ya, C4, C5 dan C6. Jadi ada mulai dari C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Jangan gunakan C3 ke bawah Bapak Ibu seperti menyebutkan. Terus di sini ada kata menjelaskan, itu tidak diperbolehkan Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu di sini membuat dengan C4 ke atas. Bisa Bapak Ibu download aja nanti filenya atau taxonomy belumnya, biar Bapak Ibu tidak bingung untuk memilih indikator yang tepat. Di sini ada memilih, ada memperbaiki dan menguji. Kita langsung aja ke bagian tujuan Bapak Ibu di bagian C. Di bagian C ini berisi tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ini didapatkan dari indikator Bapak Ibu. Nah, caranya yang saya buat di sini gampang sekali. Tinggal Bapak Ibu tambahkan di bagian depannya saja peserta didik dapat. Nah, seperti itu ya. Peserta dapat. Kemudian di sini bagian D ada model, ada pendekatan dan ada metode pembelajaran. Jadi pertama itu ada model pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau disingkat dengan PBL. Kemudian pendekatannya ini samakan aja Bapak Ibu, pasti menggunakan scientific ya, scientific typex, scientific apa dan sebagainya. Terus metode yang saya pakai dalam pembelajaran dan pembuatan rencana RPP ini itu ada tanya jawab, diskusi, praktik dan demonstrasi Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke bagian kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini karena ada 2 pertemuan, tentunya saya akan membuat 2 pertemuan Bapak Ibu ya. Pertemuan pertama pastikan di sini saya menggunakan 3 kolom Bapak Ibu. Nah, ini bebas kreasi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di bagian tahapan di sini ke bawah juga ada 3, ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada penutup. Kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu Bapak Ibu. Alokasi waktu yang saya berikan ada 5 menit. Kalau Bapak Ibu menggunakan 45 menit bisa juga menambahkan di sini jadi 10 menit Bapak Ibu. Kondisikan aja dengan sesuai dengan kondisi RPP Bapak Ibu. Bagian pertama tentu memberikan salam, terus ada doa, kemudian memeriksa kehadiran dan sebagainya. Pastikan Bapak Ibu juga ada bagian persepsi atau review ya. Review tentang pembelajaran minggu yang lalu.
Kemudian Bapak Ibu bisa menjelaskan tujuan. Nah, ini harus penting nih dijelaskan dulu ke peserta didik nanti. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih sebenarnya? Nah, seperti itu. Kemudian di bagian inti, PBL itu terkenal dengan 5 fase atau 5 sintak Bapak Ibu. Mulai dari pengenalan masalah, terus yang kedua di sini ada mengorganisasi, ada membimbing, fase ketiga ada mengembangkan dan menyajikan hasil, kemudian analisis dan evaluasi. Nah, itu 5 sintak atau 5 fase yang ada di bagian PBL Bapak Ibu. Yang pertama, kita mulai dengan pengenalan masalah terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa juga pengenalan masalahnya melalui penjelasan menggunakan PowerPoint Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu menggunakan pemanfaatan tag ya, atau ICT dalam pembelajaran, karena PBL itu mengikuti abad 21 atau yang saat ini era-era teknologi Bapak Ibu ya. Di sini saya menggunakan materi menggunakan PowerPoint. Nah, ini PowerPoint. Kemudian saya coba untuk memberikan pertanyaan dari hasil yang mereka amati melalui materi yang sudah saya jelaskan menggunakan PowerPoint. Bisa juga Bapak Ibu tambahkan di sini menggunakan video. Nah, itu lebih baik lagi Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan. Dan setelah di sini ada pertanyaan, kemudian di bagian 3 memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang akan diselesaikan peserta didik atau siswa dari penjelasan yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian di fase kedua ada namanya mengorganisasi. Jadi pastikan dalam mengorganisasi di sini Bapak Ibu coba membuat kelompok nih. Jadi kelompoknya bisa Bapak Ibu tentukan 3-5 orang, sesuaikan dengan jumlahnya. Kalau jumlahnya ada 15 bisa 33, bisa juga, atau 55 itu terlalu sedikit kayaknya. Kemudian di sini ada fase ketiga. Fase ketiga di sini adalah membimbing. Guru memberikan materi juga bisa melalui bimbingan nanti. Guru juga bisa menampilkan sebuah video. Nah, seperti ini, atau guru juga bisa memberikan modul ya, modul yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis kesalahan. Nah, ini. Kemudian di fase keempat di sini ya. Fase keempat di sini Bapak Ibu bisa mempersiapkan mengeksplorasi, mengumpulkan data dan informasi dari sumber lain seperti internet. Jadi usahakan Bapak Ibu nanti bisa juga memberikan anak-anak untuk menggunakan smartphone atau laptop dalam mengembangkan atau mengeksplor dari masalah yang akan diselesaikan oleh peserta didik, kemudian menyajikannya dalam bentuk LKPD. Kemudian di fase kelima, guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran dan melakukan kegiatan refleksi. Jadi Bapak Ibu menganalisis kegiatan tersebut, kemudian berikan evaluasi dari proses pembelajaran. Bisa juga Bapak Ibu bertanya seperti ini, atau Bapak Ibu bersama peserta didik bersama-sama menyimpulkan pembelajaran. Nah, itu bisa juga seperti itu. Kemudian diisi dengan penutup. Kemudian di bagian pertemuan 2. Nah, ini bagian inti dari saya. Sebenarnya ada 2 cara Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengulang kembali dari fase pertama, atau Bapak Ibu dari 5 fase ini Bapak Ibu bisa pecah, misalkan 1-3 itu Bapak Ibu pada pertemuan pertama. Kemudian di sini pada bagian inti Bapak Ibu langsung lompat ke fase 4. Seperti ini bisa juga ya. Bisa juga Bapak Ibu pecah. Kemudian kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan ke bagian poin penting di sini. Ada fase 3 membimbing nih. Nah, di pertemuan kedua di sini hampir sama dengan di atas. Kemudian membagi kelompok, membagikan LKPD. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus persiapkan LKPD. Bagaimana cara membuat LKPD? Nanti saya akan coba jelaskan pada pembuatan video selanjutnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini pada fase membimbing, Bapak Ibu bisa juga memberikan materi dalam bentuk modul atau memberikan video melalui link YouTube yang sudah Bapak Ibu berikan. Kemudian peserta diminta untuk melakukan praktik menggunakan komputer. Ini tergantung dari
Bapak Ibu, karena saya di rekayasa perangkat lunak, jadi tentu praktiknya menggunakan komputer untuk menganalisis permasalahannya Bapak Ibu ya. Kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis secara berkelompok tentang penanganan kesalahan atau memperbaiki error dalam pemrograman. Ini tergantung dari materi Bapak Ibu, dia kerjanya ngapain. Kemudian peserta didik mengerjakan dalam bentuk LKPD nanti ya, disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian fase keempat, peserta didik dipersilahkan mengeksplorasi. Nah, kemudian memperbaiki. Ini saya menyesuaikan dengan indikatornya juga Bapak Ibu. Kemudian peserta didik menyusun LKPD berdasarkan hasil praktikum yang sudah dilaksanakan. Jadi peserta didik pada saya ini menganalisis ya, jadi langsung dicoba dalam bentuk praktik. Kemudian, nah ini yang terpenting nih Bapak Ibu, yang bagian poin 12 di sini bisa Bapak Ibu juga taruh di bagian fase kelima Bapak Ibu, bagian analisis dan evaluasi. Jadi siswa pastikan nanti secara berkelompok menampilkan hasil kerjanya melalui maju ya nanti kelompoknya ya. Siswa berdasarkan kelompok menampilkan hasil kerja, menambahkan penanganan, dan siswa secara berkelompok nanti menyajikan dalam proyektor juga atau maju secara berkelompok di depan kelas, di depan nanti untuk mempresentasikan hasil dari pemecahan masalah yang sudah dibuat sesuai dengan LKPD. Nah, kemudian yang bagian fase kelima atau yang terakhir di sini, guru bersama semua peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru mempersilakan peserta didik untuk menanyakan yang belum dipahami. Guru memberikan pesan dan menyampaikan kegiatan apa yang akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini juga Bapak Ibu bisa taruh di bagian penutup Bapak Ibu. Nah seperti ini coba saya ganti aja sebentar. Set numbering value. Oke, seperti ini. Ini kita hapus. Nah seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga menyampaikan nilainya juga. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah bisa juga Bapak Ibu tambahkan, guru menyampaikan hasil pekerjaan dari setiap kelompok. Nah bisa seperti ini juga. Kemudian di bagian penutup ya, penutupnya ini bebas Bapak Ibu bisa melakukan speaking dan sebagainya, bisa juga langsung memberikan pesan dan menyampaikan kegiatan apa yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Guru menutup dengan doa. Kemudian ini bagian keterangan. Nah, keterangan di sini ini tergantung Bapak Ibu ya. Di sini saya coba untuk memberikan warna-warna ini menyampaikan bahwa itu apa. Warna merah identik dengan HOTS. Ini yang saya buat. Ada PPK, ada 4C dan ada ICT Bapak Ibu. Nanti apa penjelasan tentang yang ini bisa Bapak Ibu browsing aja. Kemudian F ada alat dan bahan serta media pembelajaran. Sudah tertera sumber belajar harus dilampirkan Bapak Ibu. Terakhir di sini ada penilaian Bapak Ibu. Isinya sangat jelas, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk yang lainnya seperti bahan ajar, terus LKPD, instrumen penilaian akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.